Dia bisa ngebentuk karena ada apa? Karena ada si pelat besinya. Pelat besi berarti luas permukaan itu mengikuti apa? Ukuran apa? Luas permukaan besinya, Bu. Oke, coba dilihat tuh di data tadi. Kita kembali ke data. Nah, jadi kalau ada P sekian, B sekian, T sekian itu ukuran siapa? Sampel atau plat besi? Bu, plat Ya, besi. plat besi. Berarti nanti perlu diperbaiki itu ya? Oh, Siap, Bu. Baik, Bu. dicantumin sama ini, Bu. Ukuran kayu aslinya. Ya, kalau yang namanya dimensi sampel itu dimensi kayu karena benda ujinya adalah kayu, sedangkan A itu adalah luas permukaan berdasarkan apa? Plat Plat besi. Plat besinya. besi, berarti harus ada di situ datanya, ya, Oh supaya iya, Bu. tahu dari mana. Ya, Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, Bu. oke. Jadi nanti di alat bantunya itu ada nggak foto plat besinya? Hmm, ada kan? Diberi apa? Ditambah dimensi di situ ya? Di sininya aja, Bu. Ya, Ditambahinnya langsung di sininya aja. di situ dan di datanya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Makasih, Oke, Bu. kita pindah ke berikutnya. Iya, terima kasih Andika Yuni. Berikutnya kita pindah ke geser. Siapa kelompoknya? Ya, kelompok siapa yang geser? Amira. Bentar, Iya, Bu. kita mau ikut dulu. Hmm, ya, diteruskan. Ya, kita berhenti di gambar sketsanya. Itu kan gambar sketsanya udah ada ukuran masing-masing potongan gitu ya, Iya, Bu. Amira. Ya. Nah, eh kita scroll lagi ke bawah. Ya, kita scroll lagi. Oke. Yang dimaksud dengan bidang geser sekarang kalau dikaitkan dengan sketsanya tadi, itu yang mana? Yang bagian sini, Bu. Hmm? Yang bagian sini. Bisa ditunjukkan nggak yang mana tuh? Kursornya nggak kelihatan, Bu. Kursornya nggak bergerak, nah ya? Nah, Ya? bagian sini. Oh,
Yang situ. Oh, maaf Bu, maksudnya yang ini. Ah, coba lihat tuh. Kita lihat ke gambar di mesinnya, posisi di mesinnya tuh. Ya, Ya, kalau dia diberi beban, yang tergeser itu bidang mana? Coba sekarang kursornya gerakkan. bagian sini. Bagian situ, berarti Ya, luas permukaan gesernya yang mana? oh, yang ini. Hah? Yang tengah. Jadi Jadi yang gimana? atas ini. Coba. Pada saat dia sudah maksimal bebannya, benda ujinya jadi gimana sih? Jadi bergeser. Ya, gimana bentuknya? Jadi seperti ini. Seperti itu, ya. Itu ada bagian yang terlepas kah? Iya, Nah, oke. Lihat tuh ya yang gambar serat yang bawah tuh, gambar serat yang bawah. Nah, perhatikan. Tuh ya. Itu kalau di atas itu yang mana itu ya? Kalau gambar di atas itu. dari atas yang Nah, itu yang mana tuh bagian yang mana? yang Ya. ini. Jadi Oh, bidang gesernya yang mana? yang ini. Hah? Yang Coba kembali lagi yang ke serat. Ya, kalau dilihat seratnya, mana lebar, mana tinggi yang ada seratnya? ini lebar Heeh, dan ini tinggi. itu lebar, itu tinggi. Ya, perhatikan sekarang tuh. Gambar itu terapkan di atas. Yang dimaksud lebar yang ke arah mana, tinggi ke arah mana? Ini lebar dan tinggi. Heeh. Tingginya? Ini Nah, jadi bidang gesernya yang mana? yang ini. Loh, kan yang tergeser tadi itu, yang sudah ditunjukkan di yang bagian gambar yang ada seratnya. Yang ini. Oh, Bu. Hah? Berarti yang ini, Bu. Coba Amira kembali lagi. Kita yang ada seratnya. Nah, dah gambar ini aja kalau bisa bercerita. Lebarnya yang mana? Ini lebarnya. Kursornya Ibu nggak lihat yang geraknya. Nah, ini Ah, lebar. lebarnya. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kalau melihat gambar itu lebarnya itu berapa? Lebarnya empat. Lebarnya 5 lebih. Hmm, coba yang lain membantu kelompoknya Amira. Bantu tuh. Dari diskusi Ibu tadi, berarti yang dimaksud Amira dengan lebar itu yang mana? Amira? Amira, Ya, Bu. gambarnya yang nomor 3 itu bisa diklik nggak? Bisa diklik nggak? Nggak bisa, Bu. Kenapa nggak bisa? Diklik. Udah jadi PDF. Nah, Word-nya ada di mana? Oh, ada. Sebentar. Ya,
Sekarang dirotate itu ke kanan. Supaya posisinya sama seperti di mesin. Ya, udah, biarkan gitu, biar. Nah, coba lihat tuh. Sekarang bayangkan gambar serat tadi, lebarnya yang mana berarti? Pada saat dia ditekan. Yang 5, Bu. Hah? 5? 5,006. Coba kursornya yang mana? 5,006. Yang mana? Sekarang tingginya yang menurut Amira tadi yang mana? Yang ada di 7,706. 706. Panjang totalnya berapa? Yang total kayunya, Bu. Itu yang sebelah kiri tuh. Yang 8,164. 8,164. Terus takikannya tuh yang atas tuh berapa tuh? Tinggi takikan. Tingginya 1,819. Yang bawah? Yang bawah 1,82. Jadi sisanya berapa? Seharusnya 4, Bu. 4,706. 4,706 dari mana tadi? Dari 8 cm dikurangi yang Hmm, 82 dikurangi lagi 1,819, Bu. Oke. Kita kembali ke datanya, Amira. Ya, kita berhenti di situ. Berarti nanti bidang gesernya itu, perhatikan bidang gesernya ya. Bidang gesernya nanti diperbaiki ya. Baik, Bu. Oke, jadi berarti kalau bidang geser ya sudah diperbaiki, nanti perhitungannya juga diperbaiki ya. Baik, Bu. Oke, kemudian catatannya nanti ada salah-salah ketik itu di laporannya diperbaiki juga ya. Baik, Baik. terima kasih, Bu. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Amira dan teman-teman. Kita pindah ke lentur. Siapa nih lentur? Kelompoknya siapa? Kelompok saya, Bu. Ya, silakan di-share. Itu, Bu, sudah ada. Bentar. Ibu lagi mempersiapkan berita acara dulu. Widiawati bisa dibantu dokumentasi ya. Iya, Bu, sekarang dikirim. Ya.
Ya. Halimah, Iya, Bu. yang Ibu tanya kan lentur ya. Iya. Coba kita lihat ke atas ya. Kita scroll ke atas. Oke, ke bawah lagi. Ya, terus ke bawah. Ya. Ya. Ya, kita teruskan lagi. Ya. Gambarnya nanti diputer ya, nomor 8 itu. Di-rotate gambarnya ya. Iya, Bu. Karena kan posisinya kan tidak berdiri ya. Oke. Berikutnya scroll lagi ke bawah. Oke. Ya, teruskan. Oke. Kita berhenti di grafik dulu. Ya. Perhatikan nih untuk grafik lentur semuanya ya. Itu grafik hubungan antara apa dan apa, Halimah? Yang vertikal menunjukkan apa, Halimah? Beban, Bu. Beban. Dan yang mendatar Deformasinya, Bu. deformasi ya. Jadi kalau kita pelajari dari sini, maka dia sebetulnya hanya ada dua bentuk ya di grafik ini. Yang pertama bentuknya apa tuh? Dari 0 sampai berapa tuh? 0 sampai 8.000. Oh? 0 sampai 14.000, Bu. Itu bentuknya apa? Kayak masih sejajar, Bu, karena deformasinya juga 0. Bukan sejajar atau apa tuh? Bentuk garis di grafik itu kalau begitu namanya apa? Vertikal, Bu. Bukan vertikal tuh anak. Coba bandingkan sama yang setelah 1400 itu apa? Lurus, Bu, bukan. Ya, lurus Tegak atau lurus. linear. Ya. Lurus atau linear. Sedangkan berikutnya bentuknya Nyerong, Bu. Miring. bukan nyerong atau kalau garis itu di grafik namanya apa? Naik. Kalau ada linear berarti ada apa? Melengkung. Iya atau Parabol. Atau Parabol. coba tuh tadi perhatikan ininya Ibu ya, clue-nya Ibu. Yang pertama tadi bentuknya lurus atau linear. Berarti berikutnya bentuknya lengkung atau non-linear ya. Jadi mulai sekarang kalau bicara grafik gitu ya, jangan parabol, jangan lengkung, jangan. Tapi linear dan non-linear. Karena nanti non-linearnya itu bisa dia pangkat 2, bisa pangkat 3, kan gitu ya. Namanya non-linear. Jadi belum tentu dia parabol bentuknya, kan gitu ya. Itu ya. Nah, Ya, Bu. kalau kita kembalikan antara linear dan non-linear, berarti kalau kita bicara di sifat mekanis, yang linear itu menunjukkan kondisi apa? Masih ingat nggak pelajaran pertama dulu? Kalau bentuknya linear itu berarti dia kondisinya
Ayo, Anwar ingat nggak apa kondisinya? Plastis, Bu. Plastis yang mana? Yang linear apa yang non linear? Ya, Yang linear bukan, Bu? ya. Linear. Kalau plastis yang mana? Non linear. Non linear. Berarti yang linear itu apa? Elastis, Bu. Elastis, ya. Ingat-ingat itu tuh pelajaran minggu pertama atau minggu kedua itu, ya. Jadi pada saat kita belajar sifat mekanis, kalau dia elastis, maka bentuk grafiknya linier, ya. Itu caranya memahami. Kalau bentuknya non linier, berarti kondisinya plastis. Paham ya? Nanti itu akan berkembang. Apa yang dimaksud dengan elastis? Apa yang dimaksud dengan elastis? Ya, silakan. Siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan elastis? Suatu kondisi ya. Suatu kondisi yang Mm-mm. bentuknya berubah dan kembali ke asalnya juga mudah lagi, Bu. Elastis adalah suatu kondisi jika material dibebani ya, bisa diteruskan. Jika material dibebani, kemudian silakan dilanjutkan. Akan kembali ke semula, Bu. Jika bebannya dihilangkan, Bu. bebannya dihilangkan, ya, itu. Jadi kalau begitu yang non linier atau plastis itu gimana? Ya, kan sebaliknya tuh, kalau tadi udah dijawab, kalau elastis jika beban dihilangkan maka dia akan kembali ke bentuk semula. Berarti kalau yang plastis tidak kembali, ya. Jadi itu gunanya kita belajar dari minggu pertama itu sampai sekarang supaya bisa bercerita. Itu yang namanya kalau bercerita tuh maksudnya menganalisa. Itu maksudnya, ya. Jadi kita tidak hanya bisa menghitung, tidak hanya bisa membuat grafik, tetapi kita juga bisa bercerita. Gimana sih kayu itu gitu ya? Nah, coba nanti berikutnya saudara pelajari laporan baja saudara. Gimana grafiknya untuk baja jika dibandingkan dengan kayu. Dari situ kemudian ceritanya bisa berbeda. Ya, paham ya? Oke, Ya, Bu, paham. yang lentur sudah oke. Ibu akan, terima kasih Halimah. Ibu akan bergeser ke kekerasan. Siapa kekerasan? Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan Dioni. Oke, ke atas dulu Dioni. Ya, terus ke atas lagi. Oke,
alatnya udah ada. Kemudian nomor 2 apa? Nomor 2 itu gambar apa? Proving ring. Nah, proving ring itu satu divisinya berapa, Diuni? 4,75 kilogram. Oke, berarti tambahkan di situ ya. Di gambar itu catatannya, keterangannya diberi tambahan ya. Berikutnya, kita lihat ke bawah. Terus. Oke. Ya, kita lanjutkan ke bawah. Iya. Terus. Ya, lanjutkan. Ya, berhenti di data dulu. Ya, pertanyaan Ibu tuh. Lihat tabel ya, di Uni ya. Ada R1, R2, T1, T2. Kemudian ada di kolom 1, 2. Beban tekan. Ya. Itu kan berarti ada berapa data tuh? Untuk radial ada berapa data? 2, Bu. 2. Tangan sial? 2. 2. Jadi kalau begitu yang terakhir itu rata-rata dari mana itu? Yang kolom terakhir kedua itu rata-rata dari yang radial, Bu. Radial 1 sama radial 2. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, tabel yang bawah itu menunjukkan apa? Itu, Bu, kelas kuat kayunya. Kelas kuat kayu, misalkan kayu kelas 1 kuatnya 650 kg per Newton gitu, Bu. Coba diperbesar sedikit tuh. Oke. Yang mau Ibu compare nih ya. Untuk yang tegangan tekan sejajar serat dan tegak lurus serat itu datanya seperti apa? Andika atau siapa tadi, Yuni? Iya, Bu. Kenapa? Yang data dari SNI untuk tekan tegak lurus serat itu klasifikasinya gimana ya? Klasifikasi gimana, Bu? Hasilnya? Bukan, ini seperti tabel yang dimunculkan oleh Deoni nih, Kak. Ada tabel tuh di bawahnya data. Itu kan Ya, diambil. Kalau untuk yang kelompok Yuni itu gimana ketentuan dari standarnya? Ketentuannya Yang seperti ini yang ditampilkan oleh Deoni. Ada kelas kuat kayu 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau untuk tekan, tegak lurus, arah serat, kelas kuat kayu 1 itu nilainya berapa, Yuni? kurang dari 200 kilogram per sentimeter persegi. Yang kelas kuat kayu 1? Iya, Bu. Sekarang untuk tekan sejajar serat, tadi siapa? Kelas kuat kayu 1 berapa?
Ibu, maaf, maksudnya lebih dari 200. Oke. Maaf, Itu yang Bu. tegak lurus ya Yuni ya. Iya, Bu. Kalau yang sejajar serat tadi siapa? Kelompoknya siapa? Coba lihat kelas kuat 1. Tekan sejajar serat. Untuk kelas yang 1, Bu, lebih dari 650. Berarti sama dong dengan tabel ini. Tabelnya Deoni. Iya, Bu, sama. Deoni berarti cek lagi ya tabelnya itu, ya. Harusnya nggak sama kan? Iya, Bu. Ya. Oke, itu perbaikan untuk kelompoknya Deoni. Terima kasih Deoni. Terima kasih, Bu. Ibu ke berikutnya. DJ. Izin share screen, Bu. Ya, silakan silakan. Ini, Bu. Oke, berikutnya. Benda ujinya jadi ukurannya berapa? Sheila? 5 kali 5 kali 5 kalau ketentuannya, Bu. Cuma kalau yang di... Kenapa, Bu? Realnya berapa? Realnya 5,049 cm kali 5,042 kali 5,087 cm. Oke, coba lihat ke atas lagi, scroll ke atas lagi. Itu berarti di yang ukuran kayu yang nah, itu ketentuan standar ditambahin ya. Oh iya, Bu. Biar nggak rancu sama yang bawah nanti. Ya, berikutnya kita scroll lagi. Sebentar, atasnya apa ya? Atasnya, Bu. Oke, ya. Kembali lagi ke bawah. Iya. Bukan yang datanya dulu. Berarti berat jenisnya berapa? 0,664 gram. Mhm. Nol koma 664 berarti dia ada di mana? Ada di kelas 2, Bu. Kayu kelompok 2. Bukan kayu kelompok 2 tuh. Itu coba baca yang kolom pertama itu apa namanya? Kelas kuat kayu. Nah, kelas kuat kayu 2, bukan kelompok 2 ya? Iya, Bu. Oke. Terakhir, terima kasih Sheila. Ya, Bu. Kadar air. Ini, Bu, sama. Oh, sama. Kelompok Sheila juga? Ya, Bu. Oke, kadar airnya berapa? Kadar airnya itu sama nanti ya yang benda uji diganti, Bu. Iya, diberi tambahan ya. Iya, ketentuan standar. 12,005%. Jadi ada di kelompok
Kayu kering udara. Kayu kering udara. Oke, yang kadar air sudah oke. Jadi yang udah oke laporannya kadar air dan lentur lainnya harus diperbaiki ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Sheila. Ya, Ibu akan lanjutkan ke materi berikutnya, tetapi kita akan istirahat dulu 15 menit ya. Jadi kita kembali 8.22. Baik, Bu.